Bisa lihat bagus ya PowerPoint-nya? Oke, adik-adik, nah, seperti biasa ya. Ini ada beberapa pertanyaan sama ya dengan kelas B ya. Sebelum kita mulai, adik-adik boleh foto di foto dulu atau boleh di ini di screenshot atau gimana terserah. Ya, ada 7 pertanyaan. Nah, ini ada lagi 3 pertanyaan lagi ya. Nanti pertanyaannya bisa di luar ini ya, bebas. Oke, sudah, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Jadi kita belajar sekarang tentang pemulihan jaringan. Adik-adik sudah belajar kemarin tentang cedera sel, adaptasi sel, terus kemudian pemulihan jaringan, inflamasi akut, inflamasi kronis, dan pemulihan jaringan. Dan pemulihan jaringan ini kuliah kita terakhir untuk yang basic pertama ya. Jadi kalau di inflamasi akut, adik-adik bicara tentang luka, maka reaksinya akan muncul inflamasi akut. Jika inflamasi akutnya tidak teratasi atau tidak bisa mengeluarkan penyebabnya atau menetralisir penyebabnya, maka dia akan berlanjut menjadi inflamasi kronis. Akan berlanjut menjadi inflamasi kronis, tetapi jika akhirnya berlanjut bisa menghapuskan penyebabnya, maka dia akan menjadi inflamasi masuk ke fase pemulihan jaringan. Oke, kalau kita belajar tentang pemulihan jaringan, ya ini dulu deh. Jadi adik-adik diharapkan setelah mendapat materi ini bisa mengerti apa yang dimaksud dengan proses regenerasi dan apa yang dimaksud dengan proses repair, dan tahu perbedaannya dan tahu terjadi di mana. Terus juga mengerti tentang bagaimana proses penyembuhan luka pada kulit, mengerti tentang proses penyembuhan pada organ spesifik. Jadi nanti organ spesifik itu akan banyak ya di semester 2. Cuman ini diambil salah satu contohnya adalah pada hepar. Terus kemudian kelainan-kelainan yang muncul dalam pemulihan jaringan. Nah, kelainan-kelainan yang muncul dalam pemulihan jaringan ini sering nanti keluar ya. Sering keluar ujian, bukan hanya di fase awal, tapi nanti akan sering keluar justru pada kuliah-kuliah lanjutan nanti. Jadi ini juga perlu mendapat perhatian. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, apa perbedaan regenerasi dengan healing? Terus apa hubungannya dengan jaringan labil dan jaringan stabil? Nah, kita menjawabnya di sini. Jadi apabila suatu sel atau suatu jaringan mengalami cedera, maka yang terjadi ada 2 hal. Akan terjadi regenerasi atau terjadi proses healing. Nah, regenerasi yang dimaksud dengan regenerasi itu adalah terjadi penggantian sel-sel baru yang sama persis dengan sel yang mengalami cedera. Terjadi replikasi sel yang sama dengan induknya atau terbentuk sel yang sama dengan induknya menggantikan sel-sel yang rusak gitu. Dalam regenerasi ini ada 2, yaitu jika regenerasi itu atau trauma itu terjadi pada jaringan epidermis, pada jaringan mukosa saluran cerna kita dengan syarat tidak dalam ya, mukosa saluran cerna kita, atau pada jaringan hematopoietik kita atau pada sistem darah kita, eritrosit, limfoid, dan teman-temannya, maka yang terjadi adalah regenerasi, langsung digantikan oleh sel baru yang sama persis dengan induknya. Jadi ini regenerasi namanya. Contohnya kita luka sariawan pada lidah, pada bibir misalnya, atau pada mukosa bibir kita bagian dalam. Maka yang terjadi itu adalah regenerasi sel-sel epitel mukosa sampai akhirnya tertutup sempurna. Jadi itu regenerasi. Nah, apabila trauma itu terkena pada jaringan yang
berada pada fase G0 atau dalam keadaan normal tidak membelah, jika terjadi trauma baru membelah, maka disebut dengan stabil tisu. Contoh jorokan stabil tisu itu adalah hepar dan ginjal. Jadi hepar dan ginjal sel-selnya tidak melakukan replikasi. Mereka akan masuk pada fase replikasi apabila terjadi suatu trauma. Jadi maka akan terbentuk sel-sel baru yang sama persis dengan induknya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan healing? Healing itu pada dasarnya adalah tidak terbentuk sel epitel baru, tidak terbentuk sel baru yang mirip dengan induknya. Tapi yang terjadi pada proses ini adalah jaringan yang luka atau sel yang mengalami kerusakan itu akan digantikan oleh jaringan ikat. Jadi healing, dia menjadi jaringan ikat. Contohnya pada luka-luka yang dalam. Jadi apabila ada luka dalam ya, luka bekas bacokan atau luka yang lewat dari basal membran ya sampai ke lapisan otot, sampai ke lapisan lemak di dalamnya, maka yang terjadi itu adalah tumbuh jaringan parut di sana. Jadi pada luka-luka dalam atau luka-luka yang sangat lebar, pada luka bakar biasanya maka yang terjadi adalah wound healing. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kronik inflamasi. Apabila inflamasinya itu atau trauma itu terjadi terus-menerus. Contohnya pada hepar. Pada hepar yang kena, apabila hepar itu misalnya kena pisau bedah atau kena trauma yang kecelakaan kemudian ruptur, maka yang terjadi itu adalah terbentuk sel-sel baru. Tapi apabila sel hepar tersebut diinfeksi oleh virus misalnya, jadi virus itu masuk ke satu sel, kemudian membelah menjadi jutaan sel, kemudian menyerang sel-sel lain, kemudian sel lain pecah lagi, kemudian menyebar lagi, maka selama virus itu tidak bisa dimusnahkan, yang terjadi itu adalah reaksi inflamasi terus-terusan gitu loh. Nah, reaksi inflamasi terus-terusan atau kronik inflamasi ini menyebabkan terjadinya repair proses, terjadinya jaringan parut. Jadi bukan reepitelisasi yang terjadi, lebih banyak jaringan parutnya. Walaupun nanti akan ada nodul-nodul berbatas tegas ya, tapi fibrosis menjadi gambaran dominan pada penyembuhannya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sel labil. Jadi yang termasuk sel labil itu sel-sel epitel mukosa, jaringan hematopoietik, sama jaringan kulit kita ya. Sel-sel ini dalam keadaan normal, tidak ada trauma pun dia akan terus membelah. Sel eritrosit kita setiap 3 bulan mati, muncul lagi sel eritrosit baru, muncul lagi sel eritrosit baru yang muncul yang usianya 3 bulan. Begitu juga sel kulit kita ya. Sel kulit kita tumbuh, kemudian dia menjadi jaringan epitel di atasnya spinosum, kemudian dari sel basal menjadi granulosum, dari granulosum menjadi spinosum, dari spinosum akhirnya menjadi jaringan keratin dan lepas. Jadi terjadi proses pembentukan sel-sel terus-menerus pada kulit kita maupun pada mukosa kita, walaupun tidak terjadi apa-apa gitu. Itu disebut dengan sel stabil. Kemudian jaringan sel labil. Yang dimaksud dengan jaringan stabil, jika terjadi trauma atau kerusakan, terjadi cedera sel, baru dia melakukan replikasi. Jadi kalau tidak terjadi apa-apa, dia tetap begitu aja ukurannya gitu. Jadi contohnya pada hepar dan pada ginjal. Nah, bagaimana jaringan kulit kita yang terus berproliferasi itu, misalnya kulit atau mukosa kita, kenapa kalau jika terjadi proliferasi terus-menerus, mengapa ukurannya tetap gitu loh. Coba kita bayangkan kalau terjadi proliferasi terus-menerus pada kulit kita, maka kulit kita akan sangat menebal, semakin tebal, semakin dewasa, semakin tebal, semakin dewasa, semakin tebal. Tapi hal itu tidak terjadi. Karena di samping proses replikasi sel pada jaringan yang labil juga terjadi proses diferensiasi, jadi berubah dan juga terjadi kematian sel, dan juga bisa karena desquamasi, juga bisa karena apoptosis. Nah, contohnya jadi di sini stem cell dari kulit kita akan membentuk sel-sel basal dulu, sel-sel di bawah. Nah, kemudian sel-sel ini akan melakukan proliferasi semakin banyak. Sel-sel ini akhirnya akan melakukan diferensiasi menjadi sel-sel
epithelium squamous di atasnya, jadi menjadi stratum spinosum, akhirnya menjadi jaringan keratin, terus kemudian lepas dari kulit. Itu yang menyebabkan sel-sel kulit kita tetap ukurannya begitu. Terus kemudian dari sekian sel ini juga sebagian akan melakukan apoptosis atau bunuh diri. Jadi sel ini jadi sebagian mati, sebagian tumbuh, sebagian mati, sebagian berubah. Itu sebabnya ketebalan kulit kita selama tidak terjadi sesuatu, dia akan berada dalam keadaan standar. Nah, dalam regenerasi itu yang sudah saya katakan tadi, dalam regenerasi itu terbentuk sel baru menggantikan sel yang sudah rusak. Jadi terjadi pembelahan sel gitu. Bagaimana proses regenerasi? Sama seperti yang waktu dipelajari oleh adik-adik SMA, waktu di SMA ya, maka yang terjadi adalah mitosis atau pembelahan. Adik-adik mungkin masih ingat siklus ini ya. Sel-sel labil dia selalu pada fase J1. Jadi sel-sel labil itu jaringan hematopoietik kita, jaringan kulit kita selalu berada pada fase 1, dan nanti seiring waktu dia akan memasuki fase sintesis. Kemudian masuki fase G2, mitosis, dan membelah menjadi 2 sel. Ini terjadi terus-menerus. Kalau eritrosit 3 bulan, kulit dia lebih cepat lagi ya. Nah, kemudian kalau sel hepar, dalam keadaan normal dia pada fase J0. Jika terjadi sesuatu, baru dia masuk ke fase J1, kemudian melanjutkan fase pembelahan selnya. Jadi sel-sel berproliferasi dengan cara membelah. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana asal sel-sel yang berproliferasi tersebut gitu. Nah, kemudian apa fungsinya pada proses repair. Jadi ada sel yang dinamakan dengan stem cell. Stem cell itu adalah sel-sel yang punya kemampuan untuk memperbarui diri sendiri dan dapat berubah menjadi berbagai jenis sel. Jadi dia sel induk. Jadi sel induk yang bisa berubah menjadi banyak sel. Nah, stem cell kita ada 2, embryonic stem cell, adult stem cell. Nah, embryonic stem cell ini adalah stem cell ketika kita pada fase zigot, pada fase embrio. Gimana setelah sel telur bertemu dengan telur dan bertemu dengan sel sperma akan terjadi zigot, kemudian menjadi blastokis. Nah, di fase blastokis ini ada lempengan. Nah, lempengan inilah nanti akan yang menjadi cikal bakal janinnya. Gitu. Nah, nanti dari lempengan ini akan membentuk, ini lempengan ada bagian yang disebut dengan endoderm, mesoderm, ektoderm. Ini ada sudah belajar ya waktu SMA embriologi. Jadi dengan endoderm nanti dia akan banyak menjadi organ-organ dalam organ dalam dari tubuh kita. Jadi akan menjadi hati, menjadi paru-paru, saluran cerna, itu berasal dari endoderm. Kemudian jaringan mesoderm itu ada yang mesodermal progenitor cell, ada yang hematopoietic progenitor cell. Yang mesoderm ini akan menjadi tulang kerangka tubuh kita. Jadi akan menjadi otot, akan menjadi tulang, tulang rawan, tulang keras, menjadi jaringan lemak, menjadi sebagian dari komponen pembuluh darah atau endothelial cell. Itu yang mesoderm. Terus kemudian bagian hematopoietiknya ini nanti akan menjadi sumsum tulang darah kita. Dan akhirnya menjadi sistem hematopoietik kita ya. Jadi membentuk sel darah merah, membentuk sel darah putih. Gitu. Di samping itu juga dia akan berkembang menjadi ektoderm ya. Ektoderm bagian luar itu akan berkembang menjadi jaringan kulit dan jaringan saraf kita. Jadi ini yang embryonal stem cell. Nah, setelah dewasa pun ternyata kita masih mempunyai stem cell, jadi sel yang punya kemampuan untuk berubah menjadi sel-sel lainnya. Nah, pada kulit itu letaknya di dekat folikel rambut, namanya epidermal stem cell. Jadi apabila terjadi kerusakan di kulit ini, maka stem cell-nya ini akan berproliferasi. Pada jaringan saluran cerna juga ada stem cell-nya, yaitu di stem cell pada kripte. Jadi pada kripte dari saluran cerna kita, pada mukosa saluran cerna kita itu terdapat stem cell juga. Pada hepar letaknya di dekat kanal Hering. Nah, pada mata kita letaknya di limbus, di antara kornea dan konjungtiva. Dia punya corneal stem cell di situ. Jadi ini untuk di mata.
Nah, di samping itu ada juga pluripotent stromal stem. Ini dia pada jaringan ikat kita ya. Jika terjadi trauma, jika terjadi sesuatu, maka dia akan bisa berubah menjadi sel endotel, komponen dari pembuluh darah, bisa menjadi tulang rawan, bisa menjadi tulang keras, bisa menjadi jaringan lemak, bisa menjadi jaringan otot. Menjadi jaringan apa saja yang diperlukan di sekitar situ dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi kalau sel pluripotent stromal stem cell ini dipengaruhi oleh VEGF, fibroblast endothelial growth factor dan fibroblast growth factor, maka yang terbentuk itu adalah endotel dari pembuluh darah, bagian dalam dari pembuluh darah. Apabila SOC9 maka dia akan menjadi jaringan tulang rawan. Nah, zat-zat yang mempengaruhi ini kalau VEGF kita sebut dengan growth factor. Yang lain-lain ini kita sebut dengan sitokin atau komponen yang ikut terlibat. Nah, sekarang kita belajar tentang growth factor. Apa yang dimaksud dengan growth factor dan bagaimana kerjanya? Jadi apabila terjadi trauma akan terjadi replikasi sel, maka yang berperan pada replikasi sel ini namanya salah satunya ya, banyak yang berperan, salah satunya yang terpenting adalah growth factor. Nah, growth factor ini bukan hanya berfungsi pada proses stimulasi, pada proses proliferasi sel saja atau merangsang proliferasi, nanti juga dia akan berperan pada proses diferensiasi. Jadi diferensiasi ini sel-sel muda menjadi sel-sel yang lebih dewasa. Jadi kalau kulit dari sel basal sampai akhirnya menjadi sel keratin. Terus dia juga berperan dalam pembentukan pembuluh darah. Dan nanti dia juga berperan dalam kontraksi. Yang dimaksud kontraksi di sini adalah kontraksi luka ya pada repair proses. Nanti akan kita jelaskan apa fungsi growth factor pada fase kontraksi. Nah, ini beberapa growth factor yang terlibat dalam proses penyembuhan. Ada epidermal growth factor, ada transforming growth factor. Epidermal growth factor ini untuk pertumbuhan epitel, terus transforming growth factor ini juga dia ikut terlibat. Hepatocyte growth factor, jadi growth factor yang merangsang pertumbuhan sel hepar apabila terjadi trauma itu namanya hepatocyte growth factor. Untuk pertumbuhan pembuluh darah namanya vascular endothelial growth factor. Terus juga ada keterlibatan PDGF, fibroblast growth factor, dan transforming growth factor beta ya, beta dan alpha juga dua-dua sebenarnya ada transforming growth factor alpha, transforming growth factor beta. Dan banyak sitokin yang terlibat dalam repair proses. Jadi bukan hanya growth factor. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya growth factor tersebut bisa memerintahkan sel untuk melakukan replikasi gitu. Jadi untuk melakukan replikasi, maka growth factor ini harus berikatan dulu dengan sel pada reseptor khusus growth factor di permukaan sel. Jadi setiap growth factor itu dia punya reseptor pada permukaan dari membran selnya. Dan nanti setelah growth factor berikatan dengan reseptornya pada membran sel, akan dilanjutkanlah instruksinya ke inti untuk melakukan replikasi. Nah, berdasarkan asal ligan dan lokasi reseptornya, kita mengenal 3 buah signaling ya, ada autokrin, parakrin, dan endokrin. Nah, apabila sel yang rusak atau mengalami trauma itu melepaskan growth factor dan berikatan dengan reseptornya sendiri pada permukaan kulitnya, kemudian memacu untuk terjadinya replikasi komponen dalam sel ini yang menggantikan bagian-bagian yang rusak, maka itu disebut dengan autokrin signaling. Apabila growth factornya tersebut berikatan dengan sel di sebelahnya sementara dia hancur, maka ini disebut dengan parakrin signaling. Apabila growth factor tersebut lepas masuk ke saluran pembuluh darah, kemudian menempel pada reseptor sel lain yang jauh darinya, kemudian diperintahkan untuk membelah, maka itu disebut dengan parakrin signaling. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau growth factor itu sudah berikatan dengan reseptornya pada permukaan, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini yang terjadi selanjutnya. Growth factor tersebut jika berikatan dengan reseptor growth factor, maka dia akan mengaktifkan perintah kepada inti untuk melakukan replikasi atau produksi protein dulu gitu.
Nah, jalur utama untuk mengaktifasi growth factor itu adalah MAP kinase pathway. Ini jalur utamanya. Dan nanti dia akan memerintahkan bagian inti untuk mensintesis protein. Kemudian baru terjadi replikasi. Oke, ini sama ya. Nah, yang ingin saya sampaikan sedikit tentang proto-onkogen. Di inti itu ada gen yang fungsinya disebut dengan proto-onkogen yang fungsinya adalah untuk memerintahkan sel atau memacu sel untuk melakukan proliferasi. Apabila proto-onkogen ini rusak, maka dia akan bisa menyebabkan timbulnya kanker. Nanti banyak dibahas ya pada waktu neoplasia. Yang ingin saya jelaskan lagi di sini adalah tentang pada replikasi, sudah dikatakan tadi bahwa ada G1 sintesis protein, G2 kan kemudian masuk dalam fase mitosis membelah ya. Ternyata sel tersebut dalam replikasi ada dua tempat checkpoint, di mana nanti di dua tempat checkpoint ya, di antara G dengan S dan antara G2 dengan M. Apabila onkogen tadi sudah diperintahkan untuk memproduksi protein untuk replikasi, maka terjadilah sintesis protein yang diperlukan. Sebelum masuk ke fase kromosom melakukan duplikasi, ada fase checkpoint. Nah, di fase ini nanti sel-sel protein yang dibentuk itu akan dicek ulang oleh selnya. Apabila cocok, maka dia akan langsung ke fase sintesis kromosom. Duplikasi dari kromosom ke dua kutubnya. Tapi apabila komponen gen ini ternyata rusak, tidak memenuhi persyaratan, maka dia akan diperintahkan untuk hancur. Nah, perintah untuk menghancurkan ini melibatkan gen P53 namanya ya, P53, dan akan mengaktifkan jalur apoptosis, akhirnya sel itu bunuh diri. Tadi kan salah satu bentuk menjaga keseimbangan sel kita melakukan bunuh diri sendiri. Jadi apabila selnya tersebut rusak, maka P53 akan diperintahkan untuk mengaktifkan jalur untuk apoptosis sel, maka sel tersebut menjadi apoptosis mati sendiri. Tapi apabila berlanjut kromosom masih ke masing-masing kutub, maka kemudian dia akan masuk ke fase G2. Fase G2 sebelum masuk ke fase metafase ya, metafase anafase, maka akan terjadi lagi checkpoint kedua, checkpointnya kedua ya. Checkpoint kedua ini untuk melihat sudah benar belum susunannya. Nah, apabila ternyata tidak benar, maka dia nanti juga akan mengaktifkan jalur apoptosis. Apabila ternyata sudah benar, kemudian lanjut ke fase anafase, telofase, kemudian terjadi pembelahan sel. Jadi ada dua fase checkpoint. Nah, pada keadaan normal ini berfungsi. Apabila checkpoint ini tidak berfungsi, biasanya disebabkan oleh kerusakan pada gen P53 yang membawa jalur ke arah apoptosis sel, tidak bekerja karena P53-nya kita katakan rem. Jika pertumbuhan berlebih, maka dia akan ngerem gitu. P53 ini dikatakan sebagai gen yang mengerem pertumbuhan sel jika diperlukan. Apabila P53 ini mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah replikasi terus-menerus yang tidak terhentikan, dan akhirnya kita mengenal istilah tumor atau kanker. Kanker yang dimaksud di sini ya, terjadi replikasi yang tanpa batas. Nanti akan banyak dibahas di neoplasia tentang kanker. Nah, sekarang kita belajar tentang mekanisme regenerasi pada jaringan hepar. Apabila hepar mengalami kerusakan sehingga harus dibuang sampai 2/3-nya hingga tinggal 1/3-nya, maka hepar itu punya kemampuan replikasi yang sangat cepat ya, sehingga dalam waktu singkat nanti akan terjadi kembali ke susunan sel semula. Jadi saya katakan tadi dari fase G0, jika terjadi sesuatu dia akan masuk ke fase G1. Nah, bagaimana susunan peristiwanya ya? Apabila terjadi trauma, misalnya karena pasial hepatektomi, jadi bukan karena ini infeksinya akut, bukan infeksi yang kronis, atau traumanya akut. Jadi sekali terjadi langsung bisa dihilangkan, bukan yang kronis ya, seperti hepatitis. Karena beda, kalau hepatitis
dia nanti ke arahnya fibrosis. Kalau hepatitis sekali langsung sembuh, dia bisa repair proses, dia generasi ya, regenerasi. Tapi apabila hepatitisnya kronis, maka dia akan masuk ke fase fibrosis. Nah, kita yang kita bahas di sini yang prosesnya akut ya, bisa karena operasi ya atau kecelakaan sehingga dibuang sebagian hepatnya. Maka yang terjadi setelah trauma itu adalah fase priming namanya. Ini fase priming. Fase priming ini melibatkan TNF, tumor necrosis factor, dan interleukin 6. Interleukin 6 dan TNF ini akan merangsang sel untuk masuk ke siklus G1. Jadi untuk masuk ke siklus mulai aktif untuk membelah. Nah, setelah masuk ke siklus G1, maka akan terlibatlah hepatocyte growth factor, transforming growth factor alpha. Jadi di sini ya, hepatocyte growth factor dan transforming growth factor beta ini akan berikatan pada permukaan sel yang di sebelahnya dan memerintahkan untuk melakukan proliferasi sel. Jadi terjadi cetakan sel baru ya, terjadi mitosis, terbentuk sel baru. Dan yang terlibat bukan hanya ini, juga terlibat dan norepinefrin, insulin, thyroid hormone, dan thyroid hormone growth factor ya. Ini yang faktor tambahannya. Tapi yang utama adalah HVF growth factor dan transforming growth factor alpha. Apabila ukuran sel tersebut sudah mencapai ukuran hepat tersebut sudah mencapai ukuran yang diinginkan atau yang dibutuhkan, maka nanti akan terjadi feedback ke sistem untuk menghentikan replikasi. Nah, yang berfungsi pada sistem menghentikan replikasi ini termasuk transforming growth factor beta, kalau alpha untuk merangsang proliferasi ya, kalau transforming growth factor beta pada regenerasi jaringan hepat itu dia malah menyetop. Kemudian aktifin dan yang lainnya. Kemudian diperintahkanlah untuk growth factor menurun jumlahnya. Kemudian yang lain juga berhenti sehingga akhirnya berhentilah replikasi. Di sini kita lihat sangat cepat ya. Apabila terjadi trauma dalam waktu 18 jam, maka sudah terjadi replikasi DNA. Dalam waktu beberapa jam sudah terjadi mitosis, terjadi mitosis sel yang sangat cepat. Jadi jika sudah jumlahnya cukup, maka mitosisnya akan menurun sendiri ya. Maka yang berperan adalah transforming growth factor beta dan aktifin untuk menghentikan replikasi sel. Ada satu komponen lagi yang sangat penting dalam repair proses, yaitu extracellular matrix. Extracellular matrix ini merupakan makromolekul yang terdapat di luar sel. Jadi di antara sel-sel itu ada jaringan ya. Dan dia berfungsi pada fase regenerasi, pada fase healing, dan sangat berfungsi pada fibrosis. Extracellular matrix itu yang terkenal ada dua ya, basal membran dan komponen matriks interstisial. Kalau basal membran itu ini basal membran ya. Nah, kita lihat lebih jelas di sini. Nah, kalau ada sel-sel epitel, maka di bagian bawahnya ini kita sebut dengan basal membran. Dia membatasi antara epitel dengan jaringan stroma di bawahnya. Nah, kalau ada pembuluh darah, maka bagian dari luar dari pembuluh darah ini juga merupakan komponen basal membran. Jadi ada komponen basal membran dalam dinding pembuluh darah. Nah, yang protein yang membuat komponen dari protein basal membran itu adalah kolagen tipe 4, laminin, dan proteoglikan. Nah, komponen ekstraselular matrix yang lain itu adalah integrin. Nah, kalau ini dipotong dikit ya, dipotong sedikit. Nah, ini maka kita akan mengenal integrin. Kita akan mengenal adesif glikoprotein. Ini adesif glikoprotein. Sebentar ada. Ini panas, saya agak lari-lari deh. Adesif glikoprotein. Jadi yang dimaksud sel itu adalah sel fibroblast. Kemudian ini sel epitel, ini pembuluh darah. Maka semua yang berada di antara sel-sel ini dan di antara pembuluh darah ini adalah komponen ekstraseluler matrix. Jadi ada komponen fibrinnya, ada komponen jaringan ikatnya ya, ada komponen fibriler kolagennya, ada elastin, ada protein, juga ada komponen protein lain.
Jadi itu yang dimaksud dengan extracellular matrix. Semua komponen yang berada di luar epithelial cell atau di luar jaringan vaskuler atau dan ini. Maka dia adalah komponen extracellular matrix. Nah, kerusakan pada jaringan kolagen, komponen-komponen dari extracellular matrix ini banyak ya. Adik-adik cukup tahu, nggak usah dihafal, ini juga nggak akan pernah tidak akan keluar pada waktu ujian untuk hafalan. Jadi misalnya kolagen tipe 4 yang berada di basal membran, jika terjadi kerusakan maka akan terjadi Alport syndrome. Itu nanti semester depan kita pelajari. Di sini adik-adik cuman cukup tahu bahwa terjadi kerusakan gen pada protein, kerusakan pada komponen dari extracellular matrix bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini proses terbentuknya kolagen. Jadi kalau sel bereplikasi dengan mitosis membelah, maka pada jaringan kolagen dia juga akan membentuk filamen satu-satu, terus kemudian terbentuk lagi replikasi di sebelah-sebelahnya memanjang, terus akhirnya terjadi komponen jaringan-jaringan ikat pada extracellular matrix. Nah, tadi pada waktu replikasi sel, kita sudah dikenalkan dengan growth factor dan reseptor growth factor. Ternyata yang berfungsi untuk replikasi sel bukan ini. Sitoskeleton juga. Sitoskeleton itu salah satu komponen jaringan filamen di dalam sel. Itu ternyata punya hubungan dengan extracellular matrix lewat integrin. Integrin beta dan integrin alfa. Gitu. Jadi nanti dia ikut membantu masuknya transduksi sinyal ke nukleus untuk melakukan diferensiasi atau melakukan replikasi atau melakukan sintesis protein. Jadi adik-adik tidak usah terlalu detail, cuman adik-adik cukup tahu bahwa yang berperan bukan hanya growth factor pada replikasi atau dalam proses penyembuhan. Ternyata komponen ekstraselular matrix, integrin, filamen, kolagen, semua fiber laminin itu juga ikut dalam proses penyembuhan. Nah, bagaimana fase-fase dari penyembuhan jaringan? Jadi healing ya. Kalau tadi kita belajar tentang replikasi ya, replikasi sel. Kita sudah belajar tentang replikasi dari kolagen, termasuk jaringan replikasi dari sel fibroblast sama ya, fibroblast growth factor, kemudian replikasi dari komponen ekstraselular matrix ya, dia jadi putus kemudian memanjang itu cara replikasi dari komponen ekstraselular matrix yang filamen ya. Maka sekarang kita masuk bagaimana yang dimaksud dengan healing. Jadi sudah regenerasi, sekarang kita masuk ke healing. Jadi healing termasuk scar formasi ya, scar formasi itu jaringan parut ya, atau sama dengan fibrosis. Bagaimana fase-fasenya terbentuk jaringan fibrosis. Jadi sama ya, jaringan fibrosis itu tetap diinduksi oleh proses inflamasi. Terjadi trauma, jika terjadi trauma atau cedera pada sel, maka yang akan berlanjut ke proses inflamasi. Pada proses inflamasi ini, setelah proses inflamasi ini akan datang sel-sel radang di tempat tersebut. Jadi kalau akut itu masih neutrofil, ada limfosit sebenarnya tetap pada fase akut. Ada makrofag yang paling pertama kali datang teraktivasi ya, maka dia akan melepaskan sitokin ya, kita interleukin 6 atau interleukin 2 ya, jadi berbagai macam sitokin dilepaskan. Ini nanti akan merangsang datangnya sel-sel radang ke tempat tersebut untuk berkumpul. Semakin banyak sel-sel radang berkumpul, maka dia nanti akan menimbulkan reaksi inflamasi ya, terjadi vasodilatasi pembuluh darah, kemudian terjadi perembesan plasma keluar ya, sehingga timbul odem. Itu sudah adik-adik pelajari pada fase inflamasi akut. Maka yang terjadi kemudian setelah sel-sel radang datang itu adalah proliferasi. Yang kedua terjadi proliferasi dan migrasi dari jaring-jaringan ikat. Jadi migrasi dari jaringan ikat sel-sel fibroblast juga proliferasi di situ setelah sel radang itu datang sehingga terbentuk jaringan stroma atau jaringan parenkim. Setelah jaringan proliferasi sel itu hampir bersamaan terjadi juga pembentukan jaringan pembuluh darah baru, terbentuk papilar pembuluh darah baru.
kumpulan dari sel-sel radang, kemudian jaringan ikat yang masih muda, ya sel-sel fibroblas yang aktif yang masih muda, yang masih membelah, kemudian juga terbentuk pembuluh darah kapiler, gitu. Maka dia akan membentuk jaringan yang namanya jaringan granulasi. Tidak berhenti di situ, kemudian setelah terbentuk jaringan ikat, maka akan terjadi sintesis protein ekstraselular matrik dan pengendapan bahan kolagen pada tempat lesi. Nah, ibaratnya kalau kita menenun ya, bukan menenun, mungkin membangun rumah lah. Selnya itu kita anggap bata ya, fibroblas itu jaringan ikat, bata-batanya sudah disusun gitu. Terus kemudian kulitnya itu atap, genteng-gentengnya sudah disusun, juga nanti akan disusun di atasnya gitu. Angiogenesis itu ibaratnya tulang-tulangnya atau saluran-saluran yang berada dalam bangunan tersebut. Kemudian terjadi juga sintesis ekstraselular matrik. Kemudian di antara sel-sel itu disebut dengan jaringan ekstraselular matrik ya, maka akan dimasukkan semen-semen di situ. Kemudian juga dimasukkan kalau ada yang pernah melihat orang mengedak ya, itu ada besi-besi yang ditambahkan untuk memperkuat struktur semennya gitu loh, untuk melekatkan semennya. Nah, itulah yang dimaksud dengan komponen ekstraselular matrik dan pengendapan kolagen. Dan apabila semuanya sudah mengumpul, maka akan terjadi tisu remodeling. Tisu remodeling itu adalah suatu usaha jaringan yang luka itu untuk kembali ke bentuknya yang sebelum luka dulu, gitu, mendekati ke bentuknya yang sebelum luka dulu. Jadi komponen kulitnya di atas, komponen jaringan ikatnya di mana, pembuluh darahnya di mana, kembali ke asalnya lagi, gitu. Kemudian terjadi kontraksi luka. Jadi yang pemadatan jaringan luka. Jadi kalau di gambar kita akan lihat jaringan luka tersebut semakin mengecil dia, memadat dia. Sama seperti adik-adik kalau menenun, melihat orang menenun ya, setelah semua benang-benang masuk, benang merah masuk, benang emas masuk, ya benang hitam dasarnya semua masuk, sudah tersusun, maka kemudian ditarik, kemudian digesek. Kemudian dia menjadi rapat, itu yang dimaksud dengan kontraksi luka. Setelah komponen semuanya ini berkumpul, sudah berada pada kerangka tisu remodelingnya, kemudian dia dirapatkan. Kemudian lama-kelamaan akan terbentuk kekuatan dari luka, dan kekuatan dari luka ini terbentuk bisa dalam waktu 2 minggu sampai 2 tahun ya, tergantung luasnya daerah trauma tersebut. Ini yang tidak adik perlu perhatikan, dan ini sering kali keluar ya dalam kasus-kasus. Biasanya kalau kasus-kasus, jika seseorang kecelakaan kemudian lukanya tidak sembuh, kira-kira apa penyebabnya gitu loh. Nah, ini paling sering keluar dalam ujian-ujian ya. Apa yang menyebabkan proses pemulihan jaringan itu menjadi lambat gitu? Salah satunya adalah intensitas dan lamanya stimulus. Jadi kalau intensitas traumanya terus-menerus, stimulusnya terus-menerus, contohnya pada virus hepatitis yang virusnya belum berhasil dimatikan, atau adik-adik memakai sepatu yang sempit ya, lecet pada bagian belakang kakinya gitu loh. Besok dipakai lagi, maka akan terjadi trauma terus-menerus, nggak berhenti, maka akan menyebabkan lamanya proses penyembuhan. Di samping itu juga masuknya benda asing atau gangguan suplai darah. Maksudnya benda asing itu yang paling sering pada kecelakaan lalu lintas, luka lecet atau luka agak dalam sedikit, kok nggak sembuh-sembuh ya, ternyata masih ada pasir di dalamnya. Karena benda asing ini akan merangsang sel radang tetap berada di situ, karena sel radang akan berusaha mengeluarkan benda asing ini, akan berusaha memakan benda asing ini. Kalau benda asing ini tidak bisa dinetralisir oleh sel radang, maka reaksi inflamasi tetap akan terus di situ. Jadi susah dia masuk ke proses repair yang lebih sempurna. Begitu juga gangguan suplai darah. Nah, gangguan suplai darah ini biasanya pada pasien diabetes mellitus. Itu sebabnya pada pasien diabetes mellitus, luka kecil saja pada kaki bisa menyebabkan menjadi gangren atau luka yang membusuk dan akhirnya jaringan mati. Di samping itu juga beberapa obatan, salah satunya golongan kortikosteroid, punya kemampuan untuk memblok transforming growth factor beta sehingga menghambat proses penyembuhan. Nah, kita sudah belajar tentang terbentuknya fibroblas ya, apa yang menghambat proses penyembuhan. Nah, sekarang kita masuk ke fase angiogenesis. Fase angiogenesis itu adalah fase terbentuknya
pembuluh darah setelah kita dewasa. Nah, kalau kita masih dalam fase embrionik, itu namanya vaskulogenesis, jadi pembentukan pembuluh darah besar sebenarnya. Kalau angiogenesis ini terjadi pada proses pada proses setelah mengalami trauma. Apa yang menginduksi sampai terbentuknya pembuluh darah? Jadi pada dasarnya induksi terbentuknya vaskular itu disebabkan oleh lingkungan yang isemik. Jadi apabila terjadi trauma, pembuluh darahnya pecah, maka lingkungan di sekitarnya akan kekurangan oksigen, menjadi isemik. Ini akan merangsang keluarnya mediator-mediator untuk merangsang terbentuknya pembuluh darah baru. Begitu juga tumor. Tumor itu kan dia semakin membesar sehingga dia memerlukan darah lebih banyak, memerlukan oksigen lebih banyak, itu menyebabkan kekurangan oksigen di jaringan sekitarnya sehingga akhirnya juga muncul pembuluh darah baru tumbuh di sana. Nah, ini bagaimana proses angiogenesis gitu. Proses angiogenesis itu pada daerah yang misalkan daerah yang biru ini kekurangan oksigen. Maka ke daerah yang kekurangan oksigen ini akan melepaskan mediator, salah satunya VEGF dan fibroblast growth factor akan merangsang sel-sel endotel itu melakukan migrasi. Sel-sel endotel yang melakukan migrasi, membran di sekitarnya itu melunak dulu. Jadi jaringan ekstraselular matriknya melunak, terus kemudian endotelial selnya lepas. Vasodilatasi dulu, melonggar, kemudian lepas menuju sehingga membentuk kuncup baru atau membuka jalan baru terbentuknya pembuluh darah. Kemudian terjadilah replikasi endotel-endotel. Nah, replikasi endotel ini nanti akan dibantu oleh endothelial precursor cell, EPCS ya. Endothelial precursor cell ini berasal dari sumsum tulang. Dia ikut peredaran darah, nanti dia akan ikut membantu fase terbentuknya endotel-endotel baru. Kemudian akan terjadi pembuluh darah baru, kemudian terjadi maturasi. Jadi kalau kita stepkan, apabila suatu daerah itu kekurangan oksigen, maka akan terjadi respon untuk vasodilatasi, pembuluh darahnya melebar. Kemudian jaringan ekstraselular matrik ya dan basal membrannya itu melunak disebabkan oleh kerja enzim metaloproteinase. Karena sudah melunak basal membrannya, jaringan ekstraselular matriknya melunak, jaringan di sekitar pembuluh darahnya juga melunak, itu menyebabkan endotelnya lepas jalan dia, migrasi dia. Nah, sel yang endotel yang lepas ini nanti akan berproliferasi, ini dibantu oleh EPC ya, endothelial precursor cell. Nanti kalau sudah tersusun endotel-endotel seperti jalan gitu ya. Nah, maka lama-kelamaan akan mengalami maturasi. Apabila sudah cukup, maka akan terjadi inhibisi pertumbuhan dan kemudian terjadi remodeling kapiler. Rongga-rongga di tengahnya akan merapikan diri ya, bergabung membentuk pembuluh darah baru. Nah, kalau sudah terbentuk kerangka tengahnya, maka akan terjadi rekrutmen periendothelial cell. Ini adalah kerangka yang mengeluarkan pembuluh darah dari luar. Ya, Adik bisa lihat dulu film ini ya. Oke, suaranya kedengeran Adik-adik? However, the distance between them is not close enough for oxygen to fuse across. This means that tumor cells at this stage of their development are in hypoxic conditions. Hypoxic cancer cells stabilize hypoxia-inducible factors, also known as HIF protein. You can also see that separating the cancer cells from their capillary is the extracellular matrix. Hypoxia-inducible factors trigger the synthesis and release of pro-angiogenic factors such as vascular endothelial growth factor, or VEGF. However, as you can see here, VEGF is becoming sequestered by the extracellular matrix, meaning it cannot reach its target receptors on the endothelial cell membranes of the capillary. Therefore, cancer cells recruit macrophages and mast cells from the nearby stroma. The
These cells release matrix metalloproteins, or MMP, and these proteins are proteases which have the ability to degrade the extracellular matrix. VEGF is now free to bind to its receptors on the endothelial cell membranes of the capillary. This has several effects. First, it increases the permeability of the endothelium. This means that factors are more likely to be released from the capillaries. One example of this is the release of more matrix metalloproteins and urokinase plasminogen activators, or UPAs, which further degrade the extracellular matrix. This releases more VEGF, which can bind to its receptors on the endothelial cell membranes, and this creates a positive feedback effect. The breakdown of the extracellular matrix also releases other pro-angiogenic factors. For example, basic fibroblast growth factor, transforming growth factor beta-1, platelet-derived growth factor, angiogenin, finally, angioprotein. Another role of VEGF is that it acts by the MAP kinase signal transduction pathway to cause endothelial cells to proliferate, and also the matrix metalloprotein-induced extracellular matrix breakdown activates integrins of these proliferating endothelial cells, allowing pro-angiogenic signals also recruit endothelial progenitor cells from the bone marrow. This accelerates the process of vascularization. Nah, rencana kan gitu, rencananya diubah seperti itu kan gitu. Nah, rencana tasbih yang sudah lanjut kan UPS. Nah, Tumor is now vascularized and has an adequate blood supply, so it can continue to grow. I hope this video was helpful. Thank you. sering naik itu lalu muncul itu model atau perbaikan itu lalu kan kita BPS terbentuk nanti kita terbentuk itu model sehingga berlaku lamun kalau kita model baru kan masuk surat keputusan atau tetap tuh model sama-sama model Nun betul kita oke dia baru di sana Maaf adik-adik, saya tinggal sebentar, ada pasien dan harus diambil. Oke, jadi yang berperan pada fase ini yang hal-hal yang terlibat pada pembentukan pembuluh darah ya banyak. Jadi growth factor ya, fibroblast endothelial growth factor yang juga terlibat. Growth factor ini ada growth factor A, B, C, D, ada cukup tahu aja. Nanti ada growth factor C misalnya dia ikut dalam pembentukan jaringan limfatik bukan hanya pembuluh darah. Terus kemudian
yang merangsang terjadinya angiogenesis itu hipoksia. Nah, hipoksia ini menyebabkan peningkatan transforming growth factor beta, PDGF, dan transforming growth factor alpha ya. Dan ini sama-sama nanti akan memacu terbentuknya pembuluh darah baru. Nah, reseptor tadi sudah kita katakan bahwa growth hormone itu berikatan pada reseptornya. Nah, reseptor dari VEGF ini namanya endothelial growth factor reseptor 1. Jadi ada reseptor 1, ada reseptor 2, reseptor 3 gitu. Dulu penelitian saya tentang VEGF ini ya. Jadi mempelajari tentang reseptornya dan growth factornya. Jadi fungsinya adalah untuk ini ya angiogenesis, ada di bisa baca. Oke, jadi kunci angiogenesis itu yang terpenting adalah fase proliferasi dari emigrasi dulu sel endotelnya, kemudian melakukan proliferasi, baru terjadi maturasi. Oke, terhang dia. Ini juga adik-adik cukup nggak usah dibaca ya, nggak akan keluar. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan jaringan baru, jaringan parut ya. Jadi kalau pembentukan jaringan parut itu yang terjadi ya dominan itu adalah migrasi dan proliferasi dari jaringan ikat atau fibroblast. Jadi sel-sel jaringan ikat itu namanya sel fibroblast, dan untuk proliferasi dari sel fibroblast dan migrasi dari fibroblast ini yang berfungsi adalah fibroblast growth factor, transforming growth factor beta, PDGF ya, interleukin dan F-alpha. Setelah terjadi migrasi dan proliferasi sel-sel fibroblast, maka akan terjadi penumpukan jaringan ekstraselular matriks. Jika ekstraselular matriksnya sudah menumpuk, maka akan terjadi tissue remodeling. Dia mengatur posisinya untuk mendekati bentuk sebelum terjadi trauma. Nah, sel fibroblast itu sintesisnya dipengaruhi, distimulus oleh PDGF, EEGF, dan interleukin ya. Ini sudah. Yang menghambat itu adalah transforming growth factor beta. Nah, nanti dalam pembentukan fibroblast membentuk collagenesis stromalysin itu diperlukan plasmin. Kemudian yang menghambat apabila sudah cukup terjadi fibroblast, maka yang menghambat adalah TMPS. Ini ada cukup baca aja. Nah, yang kita ingin lebih spesifik lagi penyembuhan luka pada kulit. Karena fokus yang banyak perlu diketahui oleh adik-adik adalah fase ini sebenarnya ya. Jadi fase penyembuhan luka itu dimulai dengan fase inflamasi akut dulu. Jika terjadi trauma, maka yang muncul pertama kali pasti inflamasi akut. Apabila inflamasi akut terjadi, maka akan datang sel-sel radang. Sel-sel radang inilah yang nanti akan memicu terbentuknya proliferasi dari proliferasi dari jaringan ikat, kemudian proliferasi dari endotel pembuluh darah, dan nanti juga merangsang terjadinya reepitelisasi. Komponen pembuluh darah dengan sel radang, pembuluh darah, dan jaringan ikat itu yang kita sebut dengan jaringan granulasi. Dan apabila semua komponen sudah tertata rapi, maka akan terjadi perapian luka ya, pemadatan luka atau kontraksi luka, masih belajar deposit ECM dan remodeling, dia kembali ke bentuk sebelum luka. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Apabila terjadi luka, maka pada waktu 6 jam pertama akan terjadi inflamasi, sel-sel inflamasi datang ke situ. Kemudian terbentuk pembuluh darah baru, terbentuk jaringan ikat baru, dan membentuk jaringan granulasi. Pada fase hari pertama, jaringan ikatnya akan semakin banyak, pembuluh darahnya juga semakin matur, semakin matang di situ. Pada hari kedua, sudah mulai terbentuk reepitelisasi di pinggirnya. Kemudian pada hari ke-7 sudah menutup. Jadi kalau kita lihat di sini pada hari pertama sampai hari ketiga sel-sel begitu trauma dalam waktu 8 jam sel radang sudah mengumpul padat di daerah luka tersebut untuk mengeluarkan segala macam keperluan untuk melakukan repair proses. Nah, kemudian terbentuklah pembuluh darah baru, terbentuk jaringan ikat baru. Ini namanya fase granulasi sampai maksimal sih pada hari ketiga, tapi dia akan menurun pada fase hari ke-10. Makanya pada hari ke-10 inilah setelah jaringan granulasi komponen pembuluh darahnya sudah mulai menurun,
komponenan jaringan ikatnya semakin memadat, sudah mulai terjadi remodeling, sudah mulai terjadi kontraksi luka, maka itu adalah fase yang bagus untuk membuka jahitan primer ya, apabila lukanya itu luka primer. Jadi sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14 itu cukup bagus untuk membuka jaringan luka. Hari ke-7 juga sudah bisa sebenarnya karena sudah cukup kuat. Cuman lebih kuat lagi jika hari ke-10. Dan kemudian akan terjadi kontraksi luka ya di hari ke-10 ke atas ya. Dan nanti remodeling tergantung, lamanya remodeling ini tergantung luasnya luka. Semakin luas maka dia akan semakin lama. Jadi sama ya, sudah semua penyembuhan luka ini sama dengan fase-fase tadi ya, melibatkan growth factor dan sitokin. Nah, penyembuhan luka tadi sudah saya katakan ada penyembuhan luka primer, ada penyembuhan luka sekunder, terus kemudian ada juga kelainan-kelainan akibat gangguan dari penyembuhan luka. Nah, ini faktor-faktor yang berfungsi dalam penyembuhan luka ya, ada di pembacaan. Nah, ini fasenya ya. Fase dalam penyembuhan luka dalam 24 jam pertama tadi sudah saya katakan sel radangnya datang semua, neutrofilnya datang semua, makrofag datang semua, memakan semua jaringan yang nekrosis di sini, membersihkan jaringan lukanya. Dalam waktu 3-7 hari sudah terbentuk jaringan ikat dan jaringan pembuluh darah baru. Ini kita sebut dengan jaringan granulasi dan masih ada sel radang. Pada waktu dalam beberapa minggu terbentuk jaringan ikat padat di sini, atau fibroblasnya sudah nyambung, jaringan ikatnya sudah nyambung pada bekas luka. Kemudian dia remodeling, dia mulai ke bentuk aslinya. Nah, apabila lukanya luas, fase penyembuhannya itu sama, cuman dia memerlukan waktu yang lebih lama. Dan hasilnya biasanya tidak sebagus pada penyembuhan luka primer. Nah, kalau luka-luka primer ini biasanya luka-luka yang di kamar operasi atau benda tajam yang bersih ya, sehingga penyembuhan lukanya rapi. Oke, adik sebentar. Tonton ini sebentar ya. In every wound type, the healing process runs through a cascade of phases, which partly overlap in time. The immediate reaction to injury is a contraction of the capillaries to reduce bleeding. Jadi begitu terjadi pertama trauma, yang terjadi pertama kali adalah vasokonstriksi dulu pertama kali untuk mengurangi perdarahan respon tubuh kita. Tapi beberapa saat kemudian yang terjadi adalah vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini akhirnya melebarkan pembuluh darah dan membuat celah sehingga sel-sel radang bisa masuk ke jaringan yang luka, atau bisa datang ke jaringan yang luka dan jumlahnya maksimal sampai hari ketiga. Here, the white blood cells differentiate into different cells, including neutrophils and macrophages. Neutrophils and macrophages are attracted to the damaged cells and bacteria by chemical substances. They become phagocytic and engulf dead tissue. Jadi neutrofil dan makrofag itu dia memakan jaringan nekrosis pada bekas luka tersebut. Inflammation gradually subsides. Nah, kemudian masuk ke fase proliferasi. Jadi fase proliferasi ini terjadi pembentukan jaringan ikat fibroblast dan juga angiogenesis. Nah, komponen tersebut disebut dengan granulasi. The formation of new capillaries, angiogenesis, ensures that nutrients are supplied for granulation tissue formation and is essential for wound healing. Fibroblasts are the predominant cells in the proliferation phase. They migrate into the wound site from the surrounding tissue and start to multiply. In the last part of the proliferation phase, the wound is made smaller by wound contraction. Wound contraction is brought about by specialized fibroblasts with contractile properties called myofibroblasts. When the granulation tissue filling the wound is almost at level with the surrounding skin, re-epithelialization starts. The epithelial cells change shape to facilitate locomotion and crawl across the wound bed to cover it.
Migration stops as soon as cells regain contact. The cells change back to their normal appearance and reattach themselves to the basement membrane. The wound is closed. The transition from granulation tissue to scar tissue involves reorganization and maturation of collagen fibers to maximize tensile strength. During remodeling, the fibers are orientated along the lines of tension and cross-linked to form a strong wound. Remodeling can take up to 2 years after wounding. Ya, Adik-adik, sudah ya. Nah, ini juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya penyembuhan luka. Jadi ada 2 faktor ya, faktor lokal dan faktor sistemik. Salah satunya ada aliran darah. Jika aliran darah ke daerah tempat luka tersebut sulit, maka penyembuhan lukanya juga akan sulit. Atau karena menderita suatu penyakit DM sehingga terjadi kerusakan vaskuler, aliran darah ke sana juga sulit, maka akan menjadi kelambatan penyembuhan luka. Denervasi, gangguan pada saraf juga, atau ada lokal infeksi, sudah luka kemudian masuk kuman di sana ya, terinfeksi kuman-kuman lain. Ini juga menyebabkan lambatnya proses luka. Benda asing ya, paling sering itu pada luka lecet ya, karena pasirnya kadang agak susah ya masuk sampai ke dalam. Terus hematom, lukanya mengantong ya, darahnya ngantong di dalam, sehingga perlu waktu lama untuk tubuh kita menyerap jaringan hematom dulu baru masuk ke repair proses. Tadi dikatakan bahwa sel-sel radang itu begitu luka dia datang ke sana, dia menyerap jaringan-jaringan mati ya. Nah, kalau hematomnya luas, maka waktu yang diperlukan untuk memakan hematom tersebut lebih lama lagi, sehingga nanti hematomnya berubah menjadi jaringan ikat. Terus mechanical stress, bagian-bagian yang tertekan itu akan lama sembuhnya. Jadi ini juga penting bagi adik-adik. Kenapa pada pasien stroke itu bagian punggungnya mengalami dekubitus, luka ya, karena tertekan. Itu sebabnya pasien yang stroke harus setiap sekian jam kita balik-balik tubuhnya. Kemudian jaringan nekrotik tisu, jaringan nekrosisnya terlalu banyak, udah dimakan-makan oleh kuman menjadi jaringan nekrosis, tapi terlalu banyak, ini juga menyebabkan lama sembuhnya. Terus kemudian dressing ya, proteksi. Terus teknik dari pembedahannya, terus tipe jaringan. Jadi pada jaringan-jaringan yang labil itu cepat lukanya sembuh, pada jaringan-jaringan yang stabil masih cepat. Nah, pada jaringan permanen, pada jantung, pada otot jantung, pada jaringan saraf itu lama sembuhnya. Jadi tergantung yang kena trauma itu jaringan apa. Di samping itu juga ada faktor sistemik, umur. Semakin tua maka akan semakin lama proses penyembuhan lukanya. Terus kemudian kekurangan darah, anemi, obat-obatan tadi sudah kita pelajari ya. Hormon-hormon tertentu. Kemudian pada pasien diabetes, pada pasien mengalami kanker ya, maka kalau penyakit-penyakit keganasan ini juga. Kemudian orang yang gemuk itu lukanya lebih lama sembuhnya dibandingkan orang yang kurus ya, karena jaringan lemak itu menghambat ini penyatuan luka. Terus kemudian infeksi sistemik, dia sudah kecelakaan ternyata menderita HIV, wah itu tambah lama sembuhnya. Trauma, uremia, defisiensi vitamin dan banyak hal lainnya. Oke, nah ini yang ingin saya tekankan ya, ini penting. Kelainan dari proses pemulihan jaringan ya, apabila ternyata jaringan granulasi tadi yang terbentuk tidak cukup, maka ini akan menyebabkan luka bekas operasi nggak bisa nyatu, lama nyatunya, atau terbentuk ulkus. Ini sering keluar ya kalau pada kasus-kasus sering dibahas. Apa yang menyebabkan terbentuknya ulkus? Apa yang menyebabkan luka jahitan itu terbuka padahal sudah hari ke-10, hari ke-7 kok nggak nyatu juga? Maka penyebabnya adalah jaringan granulasi yang tidak adekuat. Dan banyak hal yang menyebabkan jaringan granulasi tidak adekuat ini, salah satunya DM misalnya, karena vaskuler kesananya kurang gitu. Jadi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terus kelebihan komponen yang terlibat dalam repair proses. Jadi ke dalam repair proses itu ternyata jaringan ikatnya terbentuk, fibroblasnya terbentuk sangat dominan gitu loh. Melebihi yang dibutuhkan, maka yang akhirnya dia menonjol keluar, ini disebut dengan keloid. Kadang jaringan granulasi yang berlebihan, granulasi terbentuk karena
jaringan granulasi itu kalau tidak adekuat yang terjadi adalah ukus dan terbukanya jaringan operasi. Tapi kadang-kadang jaringan granulasinya ini terlalu banyak sehingga muncul jaringan kayak seperti daging tumbuh pada bekas luka. Ini disebut dengan propflash. Nah, pada luka-luka yang terlalu luas akan terjadi gangguan pada fase kontraksi dan fase remodelingnya, sehingga dia nggak balik ke asalnya, tapi terjadi fibrotik yang menarik, ya, sehingga muncullah gangguan kontraktur. Jadi terjadi gangguan remodeling, dia nggak kembali ke bentuk seharusnya, tapi dia terjadi fibrotik, penarikan, maka yang terjadi adalah kontraktur. Oke, nah secara umum kuliah kita hari ini, pada inflamasi kronis maka akan terjadi aktivasi makrofag dan limfosit, dan ini adalah tokoh utama dalam proses inflamasi ya, makrofag dan limfosit juga neutrofil pada inflamasi kronis ya. Nah, di mana makrofag dan limfosit ini akan bekerja sama untuk merangsang keluarnya growth factor, sehingga terjadi proliferasi fibroblast, epithelial cell. Di samping itu juga mengeluarkan TNF-alfa, interleukin 1, 4, 13, ini juga meningkatkan sintesis protein. Di samping itu juga terjadi penurunan enzim metaloproteinase, ini yang enzim yang gunanya melunakkan jaringan di sekitar melunakkan jaringan ekstraselular matrik, sehingga terjadi degradasi kolagen, sehingga terbentuklah fibrosis. Jadi fibroblasnya dibuat, dibantu oleh ini, kemudian dia memadat menjadi jaringan fibrosis. Sementara jaringan yang melunakkan jaringan, enzim yang melunakkan jaringan ekstraselular matrik menurun, sehingga terjadilah pemadatan jaringan fibrosis. Nah, secara garis besar kuliah kita membahas repair proses ini bisa dibagi menjadi dua ya. Apabila stimulusnya itu akut atau stimulusnya itu persisten terus-menerus. Apabila stimulusnya itu akut, terjadi pada jaringan yang labil, lukanya cuma superficial, maka yang peristiwa yang terjadi adalah regenerasi yang dominan. Contohnya luka lecet pada bibir, luka lecet pada kulit, maka yang terjadi adalah yang dominan regenerasi. Tapi kalau lukanya dalam, sampai merusak basal membran sampai ke jaringan di bawahnya, maka yang terjadi adalah jaringan ikat parut. Jadi kalau dia bakat keloid berbentuk keloid. Kalau kerusakan itu persisten terus-menerus, maka yang terbentuk adalah fibrosis. Contohnya pada hepatitis kronis yang terus-menerus, maka akan menjadi serosis hepatis. Ya, tapi pada serosis hepatis, karena dia di sana juga punya stem cell, maka replikasi juga tetap terjadi. Cuma jaringan yang dominan itu paling banyak jaringan fibrosisnya. Ya, terima kasih. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyain? Kita masih punya waktu dikit. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya mulai bertanya. Yang tadi, oke, ada yang mau coba jawab? Oke. Saya izin bertanya, dokter. Sebentar, siapa? Kacamata saya tadi di mana ya? Sebentar, oh, nih. Siapa? Nimade Aditya, nomor 03 ya? Iya, dokter. Izin bertanya, dokter. Pernah kalau di catatan saya, bisa kasih ke yang lain? Oh, oke, dokter. Oke. 004 siapa ya? 004 Ida Bagus Adi Surya mana ya? Ikut? Hadir? Saya, dokter. Oke. Hadir, dokter. Oke, hadir. 004 ya. Mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan yang ada? Mau menjawab, dok. Yang nomor berapa, sayang? Nomor 4. Oh, 4. Oke, sebutkan. Hal yang menghambat penyembuhan luka yaitu adanya infeksi pada luka dan juga kemungkinannya adanya penyakit diabetes karena gula yang tinggi dapat menghambat penyembuhan luka. Oke, ya bisa. Ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, dokter. Nomor berapa ya? Nomor 7 siapa ya? Ida Bagus Air Langga.
Ya, dokter. Oke. Bisa menambahkan jawaban dari ini Adi tadi? Bagus Adi. Mungkin saya ingin menambahkan hal yang menghambat penyembuhan luka itu intensitas dan lamanya stimulus. Kedua itu gangguan benda asing dan gangguan suplai darah. Yang ketiga itu ada pengobatan dengan kortikosteroid itu sama ada gangguan saraf gitu. Oke, bagus jawabannya. Bentar, baterai saya habis, saya nggak sadar. Sebentar deh. Oke. Nomor 7 tadi ya, Airlangga ya? Ya, Dok. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang menambahkan lagi? Saya izin menambahkan, dokter. Nomor berapa, Dek? MPM 39. 39. Oh enggak, sudah, Dek. Enggak masuk di sini. Saya Izin menambahkan, dokter. Nomor berapa? Nomor NPM 46. 46. Oke. Iya. Niluh Putu Eka ya? Oke, iya. Hal-hal yang dapat menghambat penyembuhan luka, salah satunya ada infeksi, kurangnya nutrisi, diabetes juga, terus pengaruh obat, sirkulasi darah buruk, trauma, dan juga faktor sosioekonomik. Tadi lihat kok, coba lihat PPT aja yang udah saya tayangkan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau yang di PPT-nya sesuai yang sudah dijelaskan, itu ada intensitas dan lamanya stimulus, ada pemulihan, misalnya ada benda asing dan gangguan suplai darah, dan juga berbagai penyakit yang menghambat proses pemulihan seperti pengobatan dengan kortikosteroid. Oke, bisa. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau ini? Coba lagi bertanya. Bertanya menjawab. Ingin menjawab, dokter. Nomor berapa, Dek? Nomor 2, Ade Saraswati. Nomor 2. Oh enggak, nomor 2 sudah pernah di sini, di catatan saya udah pernah. Izin menjawab, dokter. Oke, coba nomor 8 nih, Wahyu Amanda Mahasari ya. Ikut kuliahnya hari ini? Saya, dokter. Oke, ada yang mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan? Saya ingin menjawab pertanyaan, dokter. Yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Tadi saya lupa pertanyaan nomor 3 apa tadi itu. Sebutkan apa yang dimaksud dengan stem cell. Oke, silakan. Baik, izin menjawab, dokter. Stem cell adalah... Suaranya kecil sekali. Izin menjawab, dokter. Stem cell adalah sel induk yang bisa bereplikasi menjadi berbagai jenis sel. Besarin dikit suaranya, terlalu kecil. Apakah sudah terdengar, dok? Oke, apa yang dimaksud dengan stem cell? Stem cell adalah sel induk yang bisa bereplikasi menjadi berbagai jenis sel. Selain itu, mempunyai kemampuan untuk memperbarui sel sendiri. Oke. Untuk lokasi pada organ dewasanya, yang pertama itu di skin yang letaknya di dekat folikel rambut. Yang kedua di intestine, letaknya di dasar kroip usus besar di atas sel penet. Yang ketiga, bisa. Oke. Udah cukup deh. Oke. Terima kasih, dokter. Oke, yang lain ada yang mau ini memilih pertanyaan lain atau mau bertanya? Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Nomor siapa? Berapa tadi yang nomor terakhir? Saya nomor 49, dokter. 49. Oke, ini Putu Febi Wulandari ya? Iya, dokter. Nomor berapa yang mau dipilih? Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Itu sebutkan jenis GF dan jalur transduksi 3 sinyalnya. Ya, oke. Jenis-jenis GF yaitu epidermal growth factor, hepatocyte growth factor, fibroblast growth factor, TGF beta, stellate growth factor, habis itu vascular endothelial growth factor, dan juga
untuk sinyalnya yaitu ada 3, terbagi menjadi 3, yaitu autokrin, parakrin, dan juga endokrin, dokter. Oke, Terima kasih, dokter. ya, cukup. Ada lagi yang mau menjawab? Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Oke, nomor sebentar ya, saya lihat di sini. Nomor 14, Arya Triayu Pudita ikut kuliah kali ini. Ya, ikut ya. Oke. Armiati. Armiati itu nomor 16. Gimana, mau nyoba jawab? Oke. Nomor 238 sudah. Oke, siapa yang lagi mau coba jawab? Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Nomor berapa, Dek? 30. Nomor 52, dokter. 52 udah pernah, Dek? Enggak masuk. Nomor 30, dokter. Nomor 26, dokter. 26 ya. Oke, nomor 26, silakan. Saya ingin menjawab nomor 1, dokter. Oke, ya. Regenerasi itu pergantian sel-sel yang hilang atau rusak dari jaringan sel-sel yang sama, dan repair itu mengembalikan struktur asli atau pengaturan kembali struktur suatu jaringan. Terima kasih, dok. Oke, jadi kalau regenerasi sel itu dia mengganti sel-sel jaringan dengan replikasi sel ya. Kalau repair itu dia memperbaiki jaringannya itu tapi hasilnya fibrosis. Jadi dengan membentuk jaringan ikat atau fibrosis. Nomor 26, oke, 90 ya. Ya, ada lagi yang mau menjelaskan? Menjawab nomor 1? Menjawab, dokter. Nomor berapa? 27 sudah pernah. Kalau saya lihat nomor 27. Nomor 24 mau jawab? Sisil ya. Dua tiga sudah pernah. 36, oke. Ida Ayu Agung Dinda mau coba jawab? Izin menjawab yang pertanyaan tentang proses terjadinya keloid, dokter. Oke, silakan. Proses terjadinya keloid ketika fibroblast, sel yang ditemukan di dalam jaringan ikat yang berfungsi mengeluarkan kolagen bereaksi berlebihan, sehingga menghasilkan kolagen yang berjumlah tinggi. Oke. Terima kasih, dokter. Kemudian nomor berapa lagi ya? Saya pengen nomor 36. Nomor 43 di Putu Eca Dewi ya. Mohon maaf, dokter, sudah pindah ya, dokter. Oh, udah pindah. Oh. Nomor 53, dokter. Oke, nomor 53. Niluh Putu Indah Yulia Dewi ya. Silakan, nomor berapa? Ingin menjawab nomor 7, dokter. Nomor 7, oke, silakan. Fase-fase penyembuhan luka itu ada 3 fase. Yang pertama inflamasi akut, yang kedua granulasi dan proliferasi, dan yang ketiga ada kontraksi luka. Oke, bisa. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, dokter. Nomor 30. Nomor 30, oh enggak, nomor 30 sudah Nomor 15, dokter. Oke, nomor. Izin menambahkan, dokter. Nomor 51 mungkin. Ada? Ada, dokter. Ya, coba saya lihat. 43 sudah pernah. 57 sudah pernah.
Nomor 19 coba. Ini Kade Aura Preti. Nomor 19 ya. Mau menambahkan? Sama saya jawabannya, Dok. Sama. Oke deh. Apa aja? Ada fase, bentar, Dok. Ada fase inflamasi akut lanjut, ada granulasi dan proliferasi epitelialisasi, ada kontraksi luka, deposisi ECM, dan remodeling. Oke, bisa. Kemudian nomor 90. Ada lagi yang mau coba jawab? Saya ingin bertanya, dokter. Saya izin menjawab, dokter. Bentar ya. Saya lihat nomornya 19 sudah. 7. Sudah ya. Tadi sudah nomornya. Absen 21, dokter, izin bertanya. Siapa? Absen 21, dok. Absen 21. Ide Bagus Santosa Izumi ya? Putu Bagus Santana Izumi, dok. Putu Bagus Santana. Oh iya benar. Mau nanya apa? Tadi kan saya kebetulan habis searching di Google, dok. Dulu itu ada kasus di mana seorang itu hanya memiliki 3 lapisan kulit dari total 7 lapisan. Apakah kelainan ini bisa mempengaruhi proses terjadinya repair, dokter? Atau mungkin ada mungkin penyakit yang dia alami itu nanti? Oke, biasanya kita kan lapisan kulitnya berlapis-lapis ya. Ya, emang ada beberapa orang yang tipe kulitnya atrofi sehingga lapisan kulitnya tidak cukup. Apakah dia mempengaruhi repair proses? Sebenarnya ada, tapi tidak terlalu maksimal. Justru sebenarnya dia tidak perlu memproduksi lebih banyak sel, lebih sedikit sel, jadi bisa lebih cepat seharusnya. Cuman selnya maturnya tidak bagus gitu. Jadi tetap ada pengaruhnya, teman tidak akan terlalu mendominasi dalam repair proses. Artinya repair proses pada orang tersebut tidak terlalu terganggu, masih bisa berlangsung mendekati normal. Karena pada repair proses yang lebih dominan itu jaringan fibrotiknya, terbentuknya jaringan ikatnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, dokter. Nomor berapa? Nomor 012, dokter. 012. Oh, di sini sudah pernah menjawab dan bertanya ya. Coba saya kasih ke yang lain dulu ya. Izin menjawab, dokter. Nomor berapa, Dek? Nomor NPM terakhir 37. 37. Oh, 37 di tempat saya sudah pernah. Yang belum 35. 35 ikut kuliah? Ikut, dokter. 35 nih Putu Dian ya, Kusuma Wardani. Mau nanya apa mau menjawab pertanyaan? Mau bertanya, dokter. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya bagaimana skema proses penutupan luka oleh bagian darah, dokter. Proses penyembuhan luka pada? Bagian darah. Oh, bagian darah. Oke. Jadi darah itu termasuk komponen dari jaringan hematopoietik. Nah, yang terjadi apabila jadi yang dimaksud dengan bukan pembuluh darahnya yang dimaksud di situ ya. Kalau darah itu, tapi adalah sel-sel darah merahnya. Sel darah merah, sel limfosit. Nah, cara penyembuhan lukanya adalah regenerasi. Jadi apabila sel-sel darah yang mati, rusak, maka dia akan hancur. Kemudian dipecah oleh makrofag, kemudian hemnya akan diambil, dikembalikan lagi ke dalam hepar, diolah lagi menjadi eritrosit baru. Nah, yang terjadi itu adalah terbentuk lagi sel-sel darah baru oleh sistem jaringan hematopoietik kita gitu. Jadi dari hepar ini kemudian sampai ke sumsum tulang ya dari hepar, dan sumsum tulang itu kemudian mengaktifkan sistem pluripotensialnya itu untuk membentuk sel-sel eritrosit. Jadi kalau kita belajar tentang hematopoietik, ada sel namanya sel yang juga mirip stem cell ya di dalam sumsum tulang itu,
punya kemampuan untuk menjadi sel darah putih, menjadi sel darah merah, menjadi trombosit, menjadi jaringan komponen sel-sel darah, dan pokoknya macam-macam. Jadi ada limfoid, ada basofil, segala macam. Nah, nanti ada komponen yang eritropoietin. Nah, komponen yang eritropoietin ini, komponen stem cell ini nanti salah satu cabangnya menjadi eritrosit. Jadi di sumsum tulang kemudian terjadi maturasi pada organ-organ lainnya. Jadi pada dasarnya replikasi dia, tapi replikasi pada sumsum tulang. Dan setiap umur eritrosit itu 3 bulan. Jadi tidak ada apa-apa pun pasti dalam waktu 3 bulan mati, kemudian diproduksi lagi sel-sel darah baru oleh organ hematopoietik kita. Oke, bisa ditangkap? Bisa, dokter. Nomor berapa tadi, Dek? Nomor 35. 35. Oke, 35. Oke, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Oke, kalau adik-adik bertanya, saya kasih nilai keaktifan 80. Kalau menjawab 80 sampai 90, tergantung jawabannya adik-adik. Tapi salah pun jawabannya tetap di 90. Oke, coba Daniel, nomor 29, mau coba? Saya ingin bertanya, dokter. Oke, silakan. Jika penyakit diabetes itu apa disebabkan oleh turun-temurun atau oleh faktor lain ya, dokter? Oke. Diabetes itu ada 2 tipe ya, diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya muncul pada usia muda. Nah, di sini pada diabetes tipe 1 itu lebih kuat faktor genetiknya. Itu diabetes tipe 1 ya. Emang sel-sel beta yang menghasilkan insulinnya yang rusak gitu. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu yang mengalami kerusakan itu reseptornya. Nah, ini biasanya bukan sel-sel beta insulinnya. Insulinnya bisa normal, tapi reseptor pada sel-sel yang lainnya itu yang rusak sehingga dia sel insulinnya akhirnya tidak bisa bekerja maksimal juga, itu di diabetes tipe 2. Nah, pada diabetes tipe 2 itu yang banyak berperan itu faktor lingkungan atau faktor pola makannya. Jadi ini di luar materi ini sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa. 29 Daniel ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Nomor berapa? 34, dokter. 34. Komang Ayu ya? Iya, dokter. Oke. Mau nanya apa? Kenapa diabetes dapat mempengaruhi menghambat proses penyembuhan pada luka, dokter? Oh iya, pertanyaan bagus itu ya. Jadi pada pasien diabetes itu gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama itu akhirnya dia akan merusak pembuluh darah. Di samping merusak pembuluh darah, dia juga merusak sistem saraf di situ. Nah, kerusakan pembuluh darah dan kerusakan sistem saraf itu menyebabkan bahan-bahan untuk melakukan repair proses tidak bisa nyampe dengan bagus ke tempat lokasi lukanya. Jadi kalau adik-adik mau bangun rumah, jalan ke tempat ke rumah itu susah, maka akhirnya tidak cukup bahannya untuk membangun repair proses, untuk membangun jaringan yang baru di situ. Itu yang menyebabkan lamanya penyembuhan luka. Oke. Gimana? Komang Ayu bisa paham maksudnya? 34. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, terus nomor. Izin bertanya, dokter. Nomor berapa? Nomor 33. 33. Oke, 33 kok masih belum. Mau bertanya apa mau menjawab? Bertanya, dokter. Silakan. Izin bertanya, dokter, apakah penyembuhan luka jahitan dengan luka tidak jahitan itu sembuhnya sama, dan mengapa apabila luka sudah mau kering itu sering terasa gatal, dokter? Terima kasih. Jadi tujuan menjahit luka itu agar kalau kita lukanya dijahit, otomatis kan biasanya ke sentra kesehatan. Nah, kalau di sentra kesehatan pasti ada proses membersihkan luka, membersihkan debris sel, gitu. Sehingga jaringannya lebih bersih. Jadi kalau emang ada pasir, ada apa yang masuk, dibersih. Kemudian lukanya lebih dirapatkan. Ya,
jarak antara sisi luka itu menjadi dekat. Tapi nggak boleh terlalu kencang juga kalau adik-adik menjahit nanti ya. Jadi cukup menempel saja. Kalau terlalu sampai diikat kencang, maka justru dia menghambat vaskuler di sana sehingga malah penyembuhannya lebih lama. Tapi cukup menempel saja. Nah, jaringan granulasi yang terbentuk untuk menghubungkan kedua sisi lebih dikit, lebih cepat sembuhnya, lebih cepat, di samping lebih steril juga sehingga lebih cepat sembuhnya gitu. Nah, pada luka yang terbuka, kalau luka terlalu lebar kan kadang kita susah menjahitnya gitu, apalagi lukanya itu tidak beraturan. Perlu penarikan malah menyebabkan nekrosis akhirnya. Nah, karena permukaan antara dua sisi luka itu jauh, perlu banyak jaringan granulasi untuk menghubungkannya. Jadi perlu banyak memproduksi jaringan ikat, perlu banyak memproduksi kapiler baru, perlu banyak sel radang juga di sana gitu. Sehingga waktu yang diperlukan lebih lama. Biasanya jadi kita sebut dengan luka sekunder. Jadi kalau dikatakan waktu yang diperlukan, maka luka yang dijahit memerlukan waktu lebih singkat dengan syarat menjahitnya tidak terlalu kencang, tidak ada kesalahan dalam menjahit ya, daripada luka yang tidak dijahit. Itu masalah waktu. Terus kemudian kenapa menimbulkan rasa gatal gitu? Ternyata pada fase-fase penyembuhan beberapa interleukin itu juga melepaskan histamin, jadi melepaskan zat faktor lain gitu. Nah, hal ini menyebabkan keluarnya histamin di daerah sekitar tersebut. Ini yang menyebabkan munculnya rasa gatal, tapi biasanya sebentar saja kemudian hilang. Rasa gatal itu akan muncul sekitar hari ketiga, keempat, kelima, gitu, ketujuh, dan biasanya tidak terus menerus. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan? Terima kasih, dokter. Izin menjawab, dokter. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 33, dokter. 33, oke. Oke, izin menjawab tadi siapa? Saya, dokter. Nomor? 50. Nomor 50, oh enggak, nomor 50 sudah pernah. Izin bertanya, dokter. Cecilia Govani Sumadi, nomor 24 ya? Iya, dokter. Izin bertanya, dokter. Oke, silakan. Bagaimana cara hormon bisa mencapai sel target sehingga mengaktifasi sel target tersebut, dan mengapa sel harus berkomunikasi antara satu dengan yang lain? Nah, sel hormon apa growth factor? Sel growth factor, dokter. Bagaimana growth factor bisa mencapai sel target sehingga mengaktifasi sel target tersebut, dan mengapa harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya? Oke. Tadi di awal kuliah kita sempat belajar ya bagaimana growth factor itu bisa sampai ke organ targetnya. Jadi kan ada 3 jalur signaling dari growth factor itu. Ada yang autokrin, dia ke selnya sendiri, dia ke sel di sebelahnya parakrin, atau ke sel yang jauh ikut pembuluh darah kemudian nempel di sel yang jauh, disebut dengan autokrin gitu loh. Nah, perjalanan dari growth factor sampai ke tempat-tempat targetnya itu sebenarnya tidak sesimpel yang saya ajarkan tadi. Itu melibatkan banyak mediator sampai akhirnya mereka bisa ketemu gitu. Cuman nggak usah terlalu dibahas. Karena nanti kalau nanti adik masuk ke fase penelitian kayak penelitiannya VEGF, gimana reseptor VEGF itu bisa nempel di reseptor VEGF R1 gitu loh. Kenapa nggak ke VEGF R2 gitu loh. Ternyata pasangan antara growth factor dengan reseptornya itu seperti kunci. Jadi kalaupun growth factor itu lewat di permukaan sel, ternyata dia bukan reseptornya yang cocok gitu loh. Maka dia nggak bisa nempel, dia nggak keklik. Jadi kayak anak kunci sama kuncinya, hubungan reseptor growth hormone itu, growth factor itu dengan reseptornya. Jadi kayak kunci, kalau nempel baru dia kalau sesuai baru dia bisa mengaktifkan jalan transduksi sinyal ke dalam inti. Nah, kalau ditanya apa yang mempengaruhi, itu banyak sekali. Jadi banyak sekali mediator yang terlibat ya.
bahkan MPM pun ekstraselular matrik juga metaloproteinase ya, melunakkan jaringan itu juga melancarkan jalannya growth factor menuju reseptornya. Jadi banyak yang terlibat. Mungkin itu ya. Cukup di pertanyaannya. Jadi dia punya organ spesifik yang cocok dan dia jalan ke sananya banyak kemokin yang membantu. Akhirnya nyampe ke tempat yang dituju. Kalaupun nyampe harus reseptor yang sesuai. Oke, ada lagi? Izin menjawab, dokter. Jadi nomor berapa barusan yang bertanya? Nomor 24 ya? Oke. Ya, dokter. Izin menjawab. Izin menjawab, dokter. MPM 15. Ada yang mau ditanyakan sama Dea Handi ya? Izin menjawab, dokter. Oke, nomor berapa? Nomor 4, dokter. Nomor 4, oke, silakan. Hal yang menghambat penyembuhan luka itu, yang pertama itu terdapat karena faktor lokal, yaitu gangguan pada saraf, terdapat benda asing pada luka seperti pasir, darah hematoma, kondisi tertekan atau stres. Nah, yang faktor kedua itu yaitu faktor sistemik. Faktor sistemik itu bisa disebabkan karena umur semakin tua, terdapat penyakit anemia, diabetes, dan obat-obatan. Oke. Ya, adik-adiknya, saya lebih senang kayak gitu ya. Kita jawab lihat PowerPoint. Adik-adik nggak perlu lihat Google karena yang ada di PowerPoint kita sebenarnya lebih lengkap daripada ada yang di Google karena Google itu untuk masyarakat umum. Nah, yang ini untuk kita kaum medis. Jadi lebih jawabannya lebih medis, lebih ilmiah gitu. Beda untuk konsumsi yang lain. Sayang sekali waktunya udah habis, malah lewat 10 menit ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sebenarnya saya sedikit ingin menyampaikan tentang praktikum kita tanggal 25. Nanti sehari sebelum praktikum saya minta waktu untuk menyampaikan pengantar praktikum ya. Berarti kalau praktikumnya tanggal 25, biasanya sehari sebelumnya tanggal 24 kita kuliah sebentar. Karena kalau saya sampaikan pada saat praktikum, nanti adik-adik kesulitan untuk mempersiapkan dirinya. Jadi kira-kira praktikum kita akan berlangsung seperti ini pengantar praktikumnya ya. Saya siapkan 8 slide nanti untuk praktikum. Slide-nya ini. Nah, ada kasus. Terus kemudian ini gambar PA-nya. Nah, ini gambarnya gitu. Nah, adik-adik tentu susah ya. Ini apa sih gitu loh. Makanya saya perlu sampaikan dulu, nggak lama mungkin sekitar 30 sampai 45 menit untuk menyampaikan ini, sehingga waktu adik-adik praktikum tinggal bawa kamera saja. Ya, bawa kamera atau bawa HP, difoto di itunya, difoto pada saat, difoto slide-nya ya di bawah mikroskop, kemudian saya akan tunjukkan waktu pengantar praktikum apa yang perlu dicari, apa yang perlu dilihat. Ya begini, nah saya juga lupa, adik-adik ini pertama kali praktikum ya, perlu pembiasaan dengan mikroskop yang ada. Jadi kadang beda mikroskop, beda ininya, beda membiasakan matanya. Jadi kita akan habis untuk waktu pembiasaan mata dulu. Terus kemudian nanti kita akan habis waktu untuk mencari lokasi yang mana yang mau difoto. Nah, yang itu nanti juga cukup banyak waktu habis ya. Makanya 2 jam mungkin kita mesti cepat-cepat nanti. Tapi akan lebih ini enak ya. Kalau misalnya saya kasih pengantar praktikum, jadi adik-adik akan lebih cepat. Karena saya perlu memperkenalkan sel-selnya dulu. Ini mana yang saya radang, mana yang saya radang limfosit, yang mana yang neutrofil, mana yang ini gitu. Sehingga ketika adik cari di bawah mikroskopnya nanti sudah tahu, oh ini yang harus saya cari. Kami punya tenaga sekali praktikum itu 5, jadi nanti 5 orang akan mendampingi adik-adik, tapi kan untuk 57 orang nggak bisa satu-satu ya. Ngajarin adik-adik dari membiasakan mikroskop, membiasakan matanya, terus kemudian belajar fokus untuk mengambil capture fotonya. Coba kalau yang punya mikroskop latihan dari sekarang ya, karena itu juga susah gitu loh. Saya sendiri juga dulu perlu waktu lama untuk mengambil
fokus yang bagus sehingga tidak buram hasil kameranya. Jadi bawa HP, kalau punya HP yang bagus, ya bawa, semakin bagus HP-nya semakin jelas gambarnya. Terus kemudian nanti setelah itu difoto, terus kemudian adik-adik akan membuat kira-kira seperti ini nanti. Nah, kira-kira seperti ini, adik tunjukkan yang mana yang di mana yang jaringan nekrosis likuifaksi, yang mana yang neutrofil, yang mana yang nekrosis kaseosa. Jadi pakai panah-panah gitu dari slide-nya. Nah, itu waktu 2 jam nggak terasa nanti ya, karena berapa lagi nanti mana yang bagian yang hipertrofi, sel yang hipertrofi yang mana dari semua gambar tersebut. Oh, ternyata di sini daerahnya hipertrofinya, terus kemudian diperbesar. Ya. Nanti tanggal 24 saya berharap tanggal 24 kita cari waktu, tolong Hortinya ya koordinasikan dengan saya tanggal 24 jam berapa bisa kita untuk melakukan kuliah dulu, kuliah pengantar praktikum sebentar. Jadi besok adik-adik sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan. Oke, mungkin itu dulu. Oke, terima kasih adik-adik. Tinggal dikit ya yang belum pernah menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti datanya semua nyampe. Terima kasih adik-adik ya. Saya minta maaf jika ada yang salah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah siang ini. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Saya live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.